Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi kita. Di video kali ini kita akan membuka sebuah paket ya. Ini sebenarnya udah saya terima di tanggal 4 ya. Ini saya pesen di tanggal 29 April. Dan saya terima di tanggal 4 telat 2 hari deh. Padahal ini saya pesen jam 2 siang ya. 10 menit kemudian ini udah udah dikemas ya oleh penjualnya, cepet banget loh. Dan sekitar 20 menit kemudian udah dijemput oleh kurir ya, untuk dibawa ke kantor pusatnya untuk dikirimkan kepada saya. Tapi nggak tahu kenapa itu telat 2 hari ya. Ini tanggal 4 saya terima. Mestinya saya terima di tanggal 1 ya, 1 atau 2 lah gitu. 1 sih biasanya, karena 29 dia packing, dia ambil kurir sampai kantor pusat. Tanggal 30 mestinya Mei, tanggal Januari, Februari, mestinya tanggal 1 ya, bener ya. Nggak apa-apa lah, yang penting nyampe ya teman-teman. Langsung saja lah kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak butuh pakai tangan aja bisa sih sebenarnya, tapi secara resminya lah kita buka pakai yang biasa ya, cutter. Wah, begini ya bentuknya. Ini teman-teman, kok begini ya, bukan yang satuan ya. Ini kayak, oh, ini sih saya pikir yang kayak untuk itol itu ya teman-teman ya. Ininya plastiknya, ternyata dia ini sebenarnya sudah kayak ini ya, buku buat kartu ya. Karena saya pikir saya banyak kartu yang baru tapi belum ada tempatnya. Ini mungkin bisa dipotong ya. Karena teman-teman, saya kan ini ya, pernah beberapa kali datanya itu hilang ya. Kalau kita simpen misalnya di dompet, dia tergesek atau apa, itu ada beberapa data yang hilang ya. Itu yang ATM atau kartu kredit ya. Makanya dia, kalau saya simpennya pasti pakai plastik gitu ya, sehingga dia nggak akan hilang kalau bergesekan dengan dompet ya. Yang di pitanya itu ya teman-teman. Nah, ini mestinya udah bisa dipotong aja nih, karena ini mau dipakai sesudah dimasukkan kartu, mau dimasukin dalam dompet ya. Tapi kita lihat aja ini, karena saya baru mungkin beberapa bulan ya, waktu puasa saya buat KTP ya. Bukan buat sih, sebenarnya KTP saya itu masih berlaku ya, karena sekarang kan seumur hidup itu KTP saya udah 2 kali ganti iktp ya. Tapi karena ada pemekaran daerah, jadinya ada 1 angka yang bertambah gitu ya. Jadi tapi saya sulit ya buat ngurus bayar pajak segala macam. Padahal STNK dan KTP lama saya itu benar-benar ketiplek loh, sama banget. Jadi saya bingung lah, ya udahlah kalau gitu ganti KTP baru aja lah. Dan KTP itu berlakunya sampai sampai tahun 2017 ya. Pada waktu itu iktp saya yang kedua ya. Kalau nggak salah iktp pertama itu sekitar 2012 ya, antara 2010-2012. Sebelumnya kan manual. Nah ini teman-teman, karena KTP baru ya perlu dong, apalagi ini ada chipnya ya. Ini kita pakein plastik ini ya. Nih, setelah pakein ini baru dimasukin ke dompet ya. Dan juga SIM saya yang baru ya. Betulan buat KTP baru, saya juga SIM saya habis ya, saya buat yang baru ya. Ini kemarin cara mendadak, wah kebetulan banget SIM saya habis, saya mau buat yang baru lagi. Nah ini teman-teman, tapi saya sebenarnya setelah buat KTP saya langsung mau buat SIM ya. Tapi di sana ada tukang tukang fotokopian ya. Ini SIM yang di mobil ya, ada tukang fotokopian.
di bawah pohon dia bawa apa printer ya. Dia bilang, "Bang, sayang banget kalau lu buat sekarang. Ini kan masa berlakunya masih sekitar 2 bulan lagi. Mendingan lu setelah lebaran deh kesini di akhir bulan gitu kan. Karena ini kan lu kan di awal-awal bulan katanya, di tanggal-tanggal. Ya awal bulan lah," dia bilang. Nah saya tuh takutnya teman-temannya kayak dulu ada masalah kalau kita udah deket-deket hari H itu, wah udah kelabakan gitu. Apalagi pas hari H ya, saya itu paling nggak suka ya. Bayar pajak motor pun saya kadang-kadang 2 bulan sebelum habis saya udah bayar gitu ya. Apalagi kalau SIM ya. SIM kalau dulu saya malahan awal tahun ya. Walaupun saya mungkin di pertengahan tahun ya ininya habisnya. Awal tahun saya udah bisa buat dulu ya. Tapi nggak tahu nih peraturan baru sekarang katanya tanggal berlakunya itu sesuai pada waktu SIM diterbitkan. Jadi saya udah rugi seminggu ya ini. Karena saya seminggu sebelumnya saya prepare teman-teman kalau misalnya ada masalah itu masih ada waktu buat kita mempersiapkan, misalnya kurang apa atau apa ya. Kayak kemarin ini kan saya mau bayar pajak, ternyata katanya harus ganti KTP dulu segala macam. Waduh, saya bilang untung waktu itu 2 bulan sebelumnya saya mau bayar pajak motor. PR-nya bisa kan. Itu teman-teman. Nah ini ada beberapa kartu ya, karena ini udah pakai chip ya sekarang. Dan kalau nggak salah SIM juga udah ada chipnya ya atau gimana ya? Katanya sih dulu saya dengar-dengar bisa ini ya, bisa untuk pembayaran juga ya kayak di Indomaret segala macam itu. Tapi saya nggak tahu tuh gimana mengaktifasinya ya. Nah, makanya saya beli ini teman-teman. Ini kalau nggak salah jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 6 ya. 12, sekitar 50 ya teman-teman. Ini 50 saya dapetin di harga sudah sama ongkir ya, sekitar 25.000 loh, udah sama ongkir. Ini dari Bandung ya. Cipta Husil ya, lumayan lah daripada nggak ada kan. Nah ini tampaknya mesti dipotong sendiri ya tuh. Saya kira yang kayak kartu e-tol ya. Kalau e-tol saya tuh saya banyak nih teman-teman kartu e-tol ya, dari apa ya, nih itu e-tolnya. Nah saya kira plastik yang kayak ini ya, ternyata bukan ya. Ini nah ini kartu license ya, license organisasi. Ini juga buat gara-gara kita dulu sering touring. Nah itu terkenal di daerah Sumatera itu sebelum nyebrang itu, aduh sering ada apa ya, ya saya nggak takutnya nyinggung ya, razia yang tapi ya tahu sendirilah razia apa gitu ya, nggak resmi lah mungkin. Nah dia nyari kesalahan tapi nggak ketemu, ditanyain teman-teman, lah ini antenanya ada izin nggak? Saya bingung loh, kok sampai antena, emang dia ngurusin sampai gitu ya, bukannya itu urusan Depkoninfo ya. Jadi makanya saya dengan semua anggota saya bilang kita harus buat nih kartu ini, nggak bisa nggak. Jadi kita semua buat ya satu klub itu buat semua. Saya ada beberapa klub ya teman-teman. Jadi nah sekarang sudah ada izin, ternyata ada tol, nggak lewat situ lagi dah. Jadi stop lagi. Dan memang tetap kita butuh izin ini ya teman-teman kalau kita mempergunakan radio komunikasi ya. Saya sarankan ya buatlah izin ya, biar aman gitu di perjalanan. Dan memang mesti ada izinnya gitu ya kalau kita mau berkomunikasi ya. Nih. Wih, oke dong.
Ini kartu anggota dan kartu IAR ya, izin amati radionya ya. Yang ini call sign, yang satunya izin amatirnya ya. Tuh kan banyak teman-teman kartu ya. Terus apalagi ya, pokoknya yang salah satunya nih begini nih yang penting. Sayangnya nih nggak dipotong-potong dari sananya ya. Pokoknya banyak deh teman-teman. Pokoknya kita bahas yang ini ya. Ini yang tadi saya katakan ya, sebanyak 50 buah. Saya beli sekitar 25.000 sudah sama ongkir ya, terima di tempat. Jadi mending saya beli nih buat melindungi kartu-kartu saya yang ya kalau nggak dikasih beginian agak riskan ya, kehilangan ininya ya, datanya ya. Tapi kalau ini sih enggak ya, cuma kartu aja yang dia nggak ada chip atau apa ya, nggak ada chipnya atau ini kayak, nah kalau kartu begini kan ada chipnya ya, atau ada datanya ya di belakang biasanya. Ya begitulah teman-teman, unboxing kita untuk hari ini ya. Karena lagi nggak mood ya buat belanja ya, beginian aja lah dulu. Sebab setelah puasa dan setelah lebaran kayaknya kerjaan tambah banyak, pulang langsung tidur, jadi nggak sempet kayak dulu. Kalau dulu kan sering malam-malam tuh sambil mikir, sambil ngeliat-liat marketplace ya, apa yang bakalan dibeli atau lihat-lihat. Kadang-kadang yang nggak harus dibeli pun dibeli ya, karena tertarik dengan harganya. Jadi ini salah satunya mungkin ya, tapi ini iseng aja sih. Samping memang butuh ya buat kartu-kartu kita agar terjaga data-datanya ya. Maksudnya bukan data bocor atau apa, tapi datanya hilang dari kartu itu sehingga kartunya tidak bisa dipergunakan ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu unboxing kita pada hari ini. Sampai ketemu di unboxing kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.